ini saya akan membahas soal SBMPTN yang kedua, yang berisi 5 soal. Yang pertama, soal pertama. Bila tambahan pengeluaran pemerintahan delta G sama dengan peningkatan pajak delta T, maka besarnya koefisien multiplier pendapatannya adalah A. Akan semakin besar bila marginal propensity to consume atau MPC semakin besar. B. Akan semakin kecil bila MPC semakin besar. C. Akan semakin besar bila MPC semakin besar. D. Akan semakin besar bila pendapatan nasional semakin besar. E. Selalu sebesar 1 perapapuan marginal propensity to save-nya. Di sini jawabannya C. Pembahasan anggaran belanja perimbangan artinya penerimaan pemerintah sama dengan pengeluarannya. Penerimaan pemerintah berasal dari pajak, oleh karena itu anggaran belanja perimbangan terjadi pada saat TX sama dengan G. Apabila TX sama dengan G, maka pertambangan pendapatan nasional delta G juga sama dengan nilai TX dan G. Pembuktian secara matematis untuk angka pengganda anggaran belanja perimbangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil matematis di atas menunjukkan bahwa tambahan pengeluaran pemerintahan delta T sama dengan peningkatan pajak delta G, maka besarnya koefisien multiplier pendapatannya juga sama. Oke, lanjut soal kedua. Soal kedua, salah satu kekurangan atau kelemahan angka atau data pendapatan nasional Y adalah A. Tidak dapat menjelaskan distribusi pendapatan nasional di kalangan penduduk. B. Tidak dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. C. Tidak dapat menjelaskan kontribusi sektor-sektor produksi di dalam perekonomian. D. Perkiraan atau perhitungannya sangat besar, sehingga hasil hitungannya tidak cermat. E. Tidak dapat digunakan untuk perbandingan kemakmuran antara negara. Jawabannya adalah C. Tidak dapat menjelaskan kontribusi sektor-sektor produksi di dalam perekonomian. Pembahasannya berikut adalah kelemahan dalam perhitungan pendapatan nasional Y, yaitu 1. Adalah double counting atau perhitungan ganda yang menyebabkan jumlah nilai pendapatan nampak lebih besar dari yang sebenarnya. 2. Perkiraan atau perhitungannya sangat besar, sangat kasar, sehingga hasil hitungannya tidak cermat. 3. Kesulitan dalam memisahkan antara goods barang akhir dan intermediate goods barang antara barang yang masih dalam proses. 4. Keterbatasan data yang lengkap di semua sektor ekonomi sehingga sulit dalam menentukan jumlah produk secara tepat. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal ketiga. Agar angka GDP bisa dialihkan menjadi angka GNP atau sebaliknya dibutuhkan data atau informasi mengenai A. Nilai cadangan devisa, B. Nilai ekspor dan nilai impor, C. Nilai neto faktor produksi luar negeri, D. Kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri, E. Nilai surplus atau defisit neraca pembayaran internasional. Jawabannya adalah C. Nilai neto faktor produksi luar negeri. Pembahasannya, GNP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaiannya di Singapura. Hasilnya berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP. Soal yang keempat.
Soal keempat, andaikan pendapatan nasional sebuah negara sebesar 400 juta, nilai depresinya 200 juta, pajak tak langsung 50 juta, dan pajak langsung 40 juta, maka produk nasional bruto atau gross national product negara ini adalah sebesar A 330 juta, B 430 juta, C 460 juta, D 470 juta, E 510 juta. Jawabannya D. Pembahasannya, produk nasional bruto atau gross national product, laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara lain. Laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asal sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto. Sebaliknya, laba dari perusahaan orang Indonesia yang ada di luar negeri adalah milik warga negara Indonesia sehingga jumlah ini harus ditambah pada produk nasional bruto Indonesia. Selisih antara laba perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri disebut pendapatan neto terhadap luar negeri. Produk domestik bruto digabung dengan pendapatan neto terdapat luar negeri adalah produk nasional bruto atau PNB, gross national product. Jadi pada PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Yang terakhir, soal kelima. Dalam perhitungan pendapatan nasional Y dengan pendekatan pengeluaran dikenal rumusan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah XM. Berdasarkan rumusan ini, setiap kenaikan penerimaan pajak TX bagi pemerintah akan berdampak atau mengakibatkan A. Kenaikan pendapatan nasional atau pertambahan Y, B. Penurunan pendapatan nasional atau pengurangan Y, C. Defisit anggaran belanja negara atau pemerintahan defisit APBN, D. Kenaikan nilai ekspor X naik dan penurunan nilai impor M turun. E. Distribusi pendapatan nasional yang lebih merata di kalangan penduduk.